Kali ini kita akan membahas tentang kelarutan dan konsentrasi. Apa itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah maksimum suatu senyawa atau zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Kelarutan akan menurun dengan adanya ion senama, tetapi kelarutan akan sedikit meningkat ketika adanya ion asing. Lalu, apa itu konsentrasi? Konsentrasi larutan adalah jumlah zat terlarut dalam setiap larutan atau pelarut. Berikut merupakan konsentrasi yang biasa digunakan. Pertama, ada molaritas, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Yang kedua, ada molaritas, menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Yang ketiga, fraksi mol, menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Yang keempat, ada normalitas, menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam tiap liter larutan. Yang kelima, persen massa, menyatakan perbandingan antara zat terlarut dengan total larutan. Yang keenam, ada persen volume yang menyatakan perbandingan antara zat terlarut dengan total larutan. Yang ketujuh, ada persen massa per volume yang menyatakan perbandingan massa zat terlarut dengan volume larutan. Hukum Van Hoff. Persamaan Van Hoff merupakan bentuk persamaan umum yang menyatakan hubungan tetapan kesetimbangan suatu proses dengan suhu pada tekanan tetap. Tetapan kesetimbangan suatu proses dengan suhu di antaranya derivatif lnk dibagi dengan derivatif T sama dengan delta H dibagi RT pangkat 2, di mana delta H merupakan perubahan entalpi proses, RT merupakan tetapan gas ideal. Persamaan di atas memberikan derivatif ln ys dibagi dengan derivatif T sama dengan delta HDS dibagi dengan RT pangkat 2, di mana delta HDS merupakan kalor pelarutan diferensial, YS merupakan koefisien keaktifan zat yang larut, MS merupakan kemolalan zat yang larut. Selanjutnya diuraikan menjadi derivatif ln YSMS dibagi derivatif ln MS dikali derivatif ln MS dibagi derivatif T, sama dengan delta HDS dibagi RT pangkat 2. Kemudian menjadi derivatif ln YS dibagi derivatif ln MS ditambah 1 derivatif ln MS dibagi derivatif T, sama dengan delta HDS dibagi RT pangkat 2. Dalam hal ini, derivatif ln YS dibagi derivatif ln MS dapat diabaikan menjadi d ln MS dibagi dt sama dengan delta HDS dibagi RT pangkat 2, atau d log MS dibagi d1 bagi t sama dengan min delta HDS dibagi 2,303 R. Dengan demikian, delta HDS dapat ditentukan dari arah garis singgung pada kurva log M terhadap 1 bagi T. Apabila delta HDS tidak tergantung pada suhu, maka grafik log M terhadap 1 bagi T akan linear. Integrasi antara suhu T1 dan T2 memberikan log MS T2 dibagi MS T1 sama dengan delta HDS dibagi 2,303 R dikali T2 dikurangi T1 dibagi T2 dikali T1. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi kalor kelarutan diferensial. Yang pertama yaitu sifat zat terlarut. Sifat fisik dan kimia dari zat terlarut termasuk ukuran partikel, ikatan kimia, dan struktur kristal. Yang kedua ada sifat pelarut. Sifat pelarut seperti polaritas, viskositas mempengaruhi kalor kelarutan diferensial. Dan yang ketiga yaitu temperatur. Peningkatan suhu meningkatkan kecepatan dan energi pelarutan. Pengenceran adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang lebih pekat melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi suatu larutan dengan cara mereaksikannya dengan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya secara tepat. Jenis-jenis titrasi, yang pertama titrasi asam basa, yang kedua titrasi kompleksometri, yang ketiga titrasi redoks, dan yang keempat titrasi pengendapan. Pada percobaan kali ini menggunakan titrasi asam basa.
Nah, di sini ada asam oksalat dihidrat. Apa itu asam oksalat dihidrat? Asam oksalat dihidrat merupakan golongan dari asam dikarbosilat yang paling sederhana. Asam oksalat dihidrat mempunyai rumus molekul C2H2O4 2H2O dan mempunyai berat molekul 126,07 gram per mol. Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini diantaranya adalah satu set tabung reaksi besar yang terdiri dari tabung reaksi besar dan tabung reaksi besar selubung, gelas kimia 1000 ml 1 buah, pipet volume 25 ml 1 buah, gelas kimia 100 ml 1 buah, statif 2 buah, Bose head 1 buah, klem universal 1 buah, klem universal 3 jari 1 buah, gelas kimia 50 ml 1 buah, gelas ukur 50 ml 1 buah, buret 50 ml 1 buah, labu takar 100 ml 4 buah. Labu Erlenmeyer 250 ml 8 buah, botol semprot 1 buah, termometer 100 derajat Celcius 1 buah, bol filler 1 buah, corong kaca 1 buah, batang pengaduk lingkar 1 buah, pipet tetes 1 buah, pipet volume 10 ml 1 buah, spatula 1 buah, kasa asbes 1 buah. Kaki 3 1 buah, dan bunsen 1 buah. Selain alat, terdapat juga bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Di antaranya adalah asam oksalat dihidrat, larutan NaOH 0,25 N, asam oksalat sisa, es batu, garam kasar, aquades, dan indikator penoptalin. Prosedur kelarutan sebagai fungsi suhu. Yang pertama ada membuat larutan jenuh dalam satu set tabung reaksi besar dengan menambahkan asam oksalat dihidrat sebanyak 1/4 menggunakan spatula ke tabung reaksi besar, dan menambahkan asam oksalat cair sebanyak 3/4 menggunakan gelas ukur ke tabung reaksi besar. Lalu lengkapi tabung dengan termometer. Pada termometer, pegang pada bagian ujung termometer karena jika dipegang pada bagian batang termometer, suhu pada tubuh kita akan memengaruhi termometer tersebut dan batang pengaduk lingkar. Panaskan larutan menggunakan bunsen. Atur bunsen sehingga api yang digunakan api berwarna biru sehingga 40 derajat Celcius sampai jenuh, artinya zat tidak akan larut lagi. Yang kedua, apabila suhu telah 40 derajat Celcius, lalu dipipet 10 ml dan dilakukan pengenceran dalam labu takar 100 ml. Pada pengenceran di labu takar, lakukan hingga larutan mencapai meniskus dan homogenkan. Lalu, hal yang serupa pada suhu 30 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, dan 10 derajat Celcius. Untuk mencapai variasi suhu tersebut, diperlukan es di air pendinginan. Setelah pengenceran, maka dilakukan titrasi pada keempat larutan tersebut. Prosedur titrasi dimulai dengan menuangkan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 N ke dalam buret 50 ml dengan bantuan corong kaca. Lalu, siapkan larutan yang akan dititrasi dengan memipet 25 ml dari larutan hasil pengenceran ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml dalam posisi miring. Posisi miring dapat membantu larutan mengalir perlahan di dinding Erlenmeyer sehingga dapat mencegah percikan ataupun gelembung. Titrasi ini merupakan titrasi asam basa, maka indikator yang digunakan adalah indikator penoftalin karena dapat memberikan perubahan warna yang jelas di rentang pH 8,3 sampai 10. Karena itu ditambahkan 3 sampai 4 tetes indikator penoftalin lalu dihomogenkan. Lakukan titrasi dengan larutan NaOH dengan konsentrasi 0,25 N sampai larutan berwarna merah muda yang tidak hilang bila dikocok. Titrasi dilakukan secara duplo pada setiap variasi suhu. Dilakukan secara duplo karena dapat meningkatkan akurasi dan reliabilitas data yang diperoleh, sehingga dapat membentuk kurva kelarutan yang akurat. Setelah itu, menghitung konsentrasi asam oksalat. Kelarutan memiliki sifat di mana zat padat, cair, dan gas dapat larut dalam pelarutnya. Zat yang digunakan adalah asam oksalat dihidrat karena asam ini sangat sensitif terhadap suhu, di mana ketika terjadi perubahan suhu, maka kelarutannya akan berubah. Larutan asam oksalat dalam tabung reaksi besar sebelum pemanasan merupakan larutan jenuh. Karena asam oksalat dihidrat tidak larut sempurna,
Lalu dilakukan pemanasan sampai suhu 40 derajat Celcius yang menyebabkan larutan menjadi tak jenuh, di mana asam oksalat sudah larut sempurna, kemudian dilakukan penurunan suhu hingga 10 derajat Celcius, sehingga larutan menjadi lewat jenuh di mana larutan sudah muncul endapan. Setelah dilakukan pengamatan, dapat diketahui bahwa semakin rendah suhu, maka semakin rendah kelarutan asam oksalat dalam larutan. Hal ini menunjukkan bahwa pelarutan yang terjadi bersifat endoterm, karena kelarutannya akan meningkat dengan kenaikan suhu dan sebaliknya. Reaksi yang terjadi adalah H2C2O4 2H2O menjadi Na2C2O4 ditambah 2H2O. Di tiap variasi suhu dilakukan pengeceran dengan memipet 10 mili. 10 mili di sini merupakan representasi sampel yang baik untuk efisiensi bahan, memudahkan perhitungan, dan optimasi untuk prosedur titrasi. Pastikan larutan tepat pada tanda batas dengan memperhatikan meniskus bawah, karena dapat berpengaruh pada konsentrasi larutan. Setelah itu, dilakukan proses titrasi, seperti yang telah dijelaskan di prosedur sebelumnya. Setelah semua data didapatkan, maka kelarutan dapat dihitung dengan rumus normalitas, sedangkan untuk penentuan kalor diferensial menggunakan rumus Van Hoff dan grafik.